kan sebenarnya belajar itu sangat individual. Ya. Jadi anak dalam satu kelas itu 30 atau 25, kecepatan belajar setiap individu itu kan berbeda. Betul. Belum tentu ada, meskipun guru membelajarkan dengan sangat baik, pasti setiap anak akan mencapai capaian yang sama. Itu kan hampir entah empirik. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf Pak, perkenalkan nama saya Pak Habibur Rahman dari SMA Sadudin dan kebetulan sekaligus pembina jurnalis. Jadi pemirsa, wawancara kami hari ini sebenarnya beliau sudah selesai di University of Cambridge. Beliau ambil jurusan pendidikan matematika sejak awal. Alhamdulillah sebelum beliau berangkat ke Inggris, kami sempat ketemu beberapa kali di beberapa diskusi, forum diskusi. Hari ini kami dipertemukan lagi oleh Allah SWT dalam suasana yang luar biasa di dunia pendidikan, kembali ke pendidikan. Jadi, hari ini kan teman-teman masuk profesor dari UNRAM berkunjung ke sekolah kami. Jadi dalam hal ini sebenarnya dalam rangka apa ini kami mungkin bisa diberikan informasi terkait pelaksanaan kegiatan. Mohon perkenalkan diri. Oke, terima kasih. Saya Habibi. Saya kebetulan ketua panitia rangkaian Disnatalis. Saya dosen di Prodi Matematika FKIP. Nah, terkait pertanyaan Pak Habib ini dalam konteks apa, sebenarnya ada dua. Yang pertama substantif, yang kedua sebenarnya momentum. Kalau yang pertama ini soal substansi, kan sebenarnya kampus sekarang diarahkan untuk bertransformasi menjadi kampus berdampak. Yang itu artinya adalah setiap unit, setiap expertise kalian tuh sebisa mungkin bagaimana memberikan dampak bagi kemajuan negeri. Nah, dalam konteks itu kami di Fakultas Keguruan itu kekuatan kami adalah bagaimana meningkatkan kualitas pembelajaran yang baik. Nah, oleh karena itu ya sederhananya adalah kami menghadirkan pakar-pakar yang sangat kuat keilmuannya, dan itu hadir di kelas untuk tujuan dua hal. Pertama mungkin memperkuat atau memberikan pengayaan materi, tapi kedua juga memberikan kesempatan kepada siswa yang dalam tanda kutip mungkin levelnya masih jauh dari profesor untuk berinteraksi dengan pakar yang memang sangat dalam keilmuannya. Itu yang pertama secara substantif. Nah, yang kedua momentum. Nah, kebetulan memang kami dalam waktu dekat ini Disnatalis, jadi merayakan ulang tahun yang ke-44 FKIP UNRAM. Nah, dalam konteks itu kami ingin mengekspresikan, merepresentasikan sebenarnya warna FKIP itu adalah terlibat dalam kualitas peningkatan kualitas pembelajaran. Iya, meskipun mungkin sejauh ini ya tidak bentuknya langsung dalam pengertian profesor mengajar ke kelas, tapi profesor mendidik calon guru, lalu guru itulah yang nanti akan mengajar di sekolah. Tapi sekarang profesor langsung turun gunung lah bahasa istilahnya beliau. Jadi apakah ini ada hubungannya dengan kurikulum yang bukan kurikulum ya, bolehlah disebut sebagai kurikulum nasional yang di situ lebih ditekankan pada proses pembelajaran mendalamnya. Untuk hari ini kan untuk yang Profesor Abdul Mughni yang kebetulan Kemendikdasmen hari ini, ada hubungannya nggak dengan pembelajaran mendalam yang jadi program pemerintah Kemendikdasmen Dikti yang hari ini? Secara substantif pasti ya, karena bagaimanapun ketika profesor itu mengajar, dan profesor itu mungkin untuk dimaklumi, profesor itu mengindikasikan kedalaman. Betul. Profesor itu tidak selalu asosiasinya pada keluasan, tapi pada kedalaman. Betul. Nah, oleh karena itu pasti ya yang pertama tadi. Nah, kemudian yang kedua, gagasan tentang deep learning. Saya pikir meskipun ini tidak menjadi format kebijakan, karena belajar itu kan harusnya begitu. Dan saya pikir Pak Habib juga yang latar belakang pendidikan maklum bahwa paling tidak untuk ukuran kognitif saja belajar itu kan harusnya sampai C6 kalau belum. Jadi tidak hanya mengingat, memahami, menerangkan, tapi bagaimana sampai aplikasi sampai di level critical thinking itu terbentuk. Siap. Nah, dalam konteks itu profesor ini orang yang sudah
lewat betul. fase-fase itu. Nah, sehingga bagaimana itu dihadirkan pembelajaran di kelas yang dalam dan high order thinking. High order thinking. Oke. Jadi dalam hal ini nanti kita berharap nih kan, jadi dengan kehadiran beliau, meskipun misalnya dari segi kognitif anak-anak mungkin relatif, tentunya ada yang cepat menangkap, ada yang tidak, itu hanya di level permukaan lah kita anggap sebagai bahan dasar materi kognitif mereka. Jadi setidaknya ada motivasi yang jauh lebih dalam dari hanya sekedar menerima pengetahuan tadi kan. Ada cara-cara teknik yang berpikir yang lebih mendorong mereka untuk bisa lebih serius dalam belajar. Kira-kira kalau konteksnya seperti itu, harapan dari program ini kira-kira seperti apa ini? Ya, menarik pertanyaan Pak Habib. Nah, yang pertama adalah kan sebenarnya belajar itu sangat individual. Ya. Jadi anak dalam satu kelas itu 30 atau 25, kecepatan belajar setiap individu itu kan berbeda. Betul. Belum tentu ada, meskipun guru itu sangat baik, membelajarkan dengan sangat baik, pasti setiap anak akan mencapai capaian yang sama. Itu kan hampir tidak empirik. Iya. Kenapa? Karena belajar itu sangat personal. Personal dalam pengertian apa? Kalau kita lihat secara teori misalnya, bagaimana anak belajar atau bagaimana manusia belajar? Iya. Belajar itu sebenarnya terjadi melalui mekanisme dua hal. Kalau misalnya kita harus kutip atau adopsi Piaget, Ya. belajar itu terjadi melalui mekanisme satu, asimilasi. Yang kedua, akomodasi. Asimilasi itu terjadi ketika seseorang sudah punya skim knowledge dalam kepalanya, lalu dia ketemu fenomena baru, tinggal dia merasa ini, Iya. Situasi seperti itu berarti seseorang tinggal mengasimilasi. Problemnya adalah setiap individu normalnya berada dalam skim knowledge yang berbeda karena mereka berangkat dari mana atau latar belakang mereka sekolah di mana, mungkin seragam lah artinya. Nah, oleh karena itu normalnya itu adalah fase yang kedua atau cara yang kedua itu akomodasi. Dan proses belajar akomodasi dalam pandangan Piaget yang dimodifikasi Harel itu misalnya, belajar itu akan terjadi ketika seseorang mengalami yang disebut dengan perturbation stage. Jadi anak berada secara kognitif dalam situasi yang rumit, di mana pengetahuan sebelumnya tidak bisa menyelesaikan, tidak bisa digunakan untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi sekarang ini, yang sedang dihadapi. Iya. Ketika demikian kondisinya, maka mungkin muncul yang disebut dengan intellectual need. Jadi ada kebutuhan intelektual di mana seseorang menyadari bahwa ternyata nih saya tidak bisa di sini. Kok bisa dia begini ya? Kenapa dia begitu ya? Nah, fase ini penting muncul yang disebut dengan intellectual need. Nah, ketika fase ini terjadi, maka mungkin seseorang itu kemudian akan mendalami dan mencari jawaban terhadap persoalan dihadapi. Dalam konteks ini, kehadiran profesor itu saya kira relevan. Kenapa? Paling tidak satu, memberikan exposure, jadi siswa-siswa menjadi mengenal bahwa ternyata pengetahuan itu tidak melulu sesuatu yang jauh di luar di atas. Sebagai contoh misalnya, saya ketemu karena latar belakang matematik, banyak konsep-konsep yang matematik ketika dia dibelajarkan hanya permukaan, kesannya konsep ini asing semua. Fungsi, limit, turunan, dan seterusnya. Ketika dia belajarkan hanya semata konsep, ini kesannya asing. Padahal seluruh yang saya sebut tadi itu dia sangat dekat dengan konteks. Dia terbangun berdasarkan konteks realitas. Itu satu. Nah, hadirnya profesor ini, kedalaman pengetahuannya memungkinkan siswa untuk tereksposur dengan tadi. Saya perhatikan tadi misalnya ada berapa kelas, contoh profnya menghadirkan bagaimana ternyata belajar biologi itu tidak jauh-jauh dengan kondisi yang ada di sekitar kita. Dan itu terlihat sangat dalam, dan itu memungkinkan siswa itu akan ternyata pengetahuan ini masih dekat dengan konsep-konsep yang benar. meskipun istilahnya berbeda, tapi saya secara konsep itu sudah ada. Itu yang pertama, sehingga mungkin terjadi asing. Kedua, kalaupun ternyata tidak, ini apa ya kok ini
Nah, munculnya ini apa? Merasa oh kok ini apa ya? Mungkin itu adalah stage ada yang penting. lain gitu ya. Iya. Itu adalah fase penting dalam proses anak belajar. Siap. Jadi memang kita melihat nih sekarang ini kan dalam konteks belajar nih, kalau dulu kita sering menyebutnya istilahnya ATM kan, kalau di proses asimilasi lah, kalau kita boleh sandingkan istilah itu dengan konsep ATM, ambil, tiru, modifikasi, ya kan. Nah sekarang ini kan lebih kita arahnya itu nggak lagi hanya sebatas melihat pembelajaran itu sebagai pengetahuan semata dalam makna kognitif ini ya. Tapi kan sekarang ada disebutkan tadi sebagai contextual learning, tadi itu ada konteks yang bisa diaplikasikan langsung ke dunia nyata, ke pengalaman hidup sehari-hari. Ini saya melihat contextual learning ini kan sebenarnya pengetahuan itu tidak lepas dari pengetahuan atau ilmu yang lain. Jadi tidak ada yang berdiri sendiri. Kalau boleh, seperti tadi misalnya kalau dicontohkan matematika lah ya, matematika itu ada fungsi linier dan ternyata di ekonomi juga sangat dekat itu fungsi linier antara permintaan penawaran, bagaimana elastisitas keseimbangan harga itu terjadi. Jadi saya nggak bayangkan kalau ini bisa dilakukan dalam lintas disiplin yang berbeda namun dengan konteks materi yang relevan dengan kondisi saat itu. Jadi nggak ada yang lepas ke matematika, oke, ke sosiologi, apalagi kan proses asimilasi sendiri, istilah sosiologi juga sangat dekat kita dengan hal-hal kayak gitu. Jadi kira-kira kami berharap juga di sini mudah-mudahan dengan kehadiran Pak Prof ini hari ini bisa menghadirkan suasana baru, semangat baru buat anak-anak kami di sini. Mohon bimbingan ketika misalnya ada program-program yang serupa nanti. Ini Pak Pipi, sekiranya ada program-program serupa yang kita bisa adopsi kembali, kita bisa kerjasama kembali dalam rangka meningkatkan semangat anak-anak belajar, paling tidak ini kami berharap kami bisa dilibatkan untuk kegiatan-kegiatan Insya Allah ini mudah-mudahan ya kami berharap, karena pilihannya adalah membangun negeri ini kan harus rame-rame. Ya, siap. Berjamaah. Iya. Konsepnya apa? Oleh karena itu ya saya kira mudah-mudahan respon terutama anak yang belajar ini baik. Saya yakin insya Allah ini akan kita adopsi ke depan mudah-mudahan, dan tentu kolaborasi itu tidak bisa kita hindari. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin meng-highlight yang tadi Pak Habib sampaikan, contextual learning. Ya sekali lagi kan pengetahuan ini tidak semata-mata, jadi contextual learning itu tidak hanya menyadari bahwa pengetahuan ini terkontekstualisasi atau menerapkan pengetahuan dalam kehidupan nyata. Tapi sebenarnya ada satu yang lebih mendasar. Apa itu? Seluruh pengetahuan dalam konteks saintifik, mungkin kalau pengetahuan yang sifatnya teologis saya tidak persis, tapi saintifik semuanya dibangun dari persoalan realitas. Jadi pengetahuan itu sendiri adalah sesuatu yang tumbuh sebagai akibat dari upaya penyelesaian persoalan nyata. Betul. Jadi bukan hanya ini pengetahuan lalu kita pakai untuk menyelesaikan. Bukan itu knowledge itu, tapi knowledge sebaliknya, kebalikannya tadi. Justru sebaliknya, knowledge itu adalah constructed. Nah, oleh karena itu kalau pembelajaran itu kita orientasikan siswa mengetahui, menguasai semua knowledge yang sudah diproduksi manusia, maka sebenarnya kita akan kehabisan waktu untuk memorizing, mengingat semua atau mempelajari yang sudah, dan kita nggak akan pernah terlibat untuk mengkonstruksi yang baru. Benar. Nah, oleh karena itu pembelajaran itu harusnya meskipun dia sedikit dia dalam. Nah, sehingga anak punya keterampilan untuk terlibat dalam mengkonstruksi knowledge. Nah, oleh karena itu ya kita menjadi bagian yang produksi knowledge, tidak hanya mengadopsi pengetahuan yang sudah diproduksi. Karena terus terang kalau pembelajaran itu orientasinya ke sana, kita akan kehabisan waktu dan tidak akan pernah bisa menguasai semuanya. Karena pengetahuan yang sudah terkonstruksi ini sangat luas. Jadi artinya kan bisa bolak-balik kan dari pengetahuan yang sudah ada kemudian diimplementasikan dalam bentuk nyata, atau hal-hal yang kita temukan di lapangan itu menjadi pengetahuan baru dan menjadi ide baru dalam rekonstruksi ilmu pengetahuan baru kan, kira-kira begitu. Oke, terima kasih banyak Pak Pipi atas waktunya. Mudah-mudahan perjumpaan kita hari ini
menjadi perjumpaan yang sangat direstui, diberkahi oleh Allah SWT. Terima kasih atas hadirannya. Kami ucapkan terima kasih. Ya, terima kasih yang sebesar-besarnya SMA 1 Narmada. Ya. Ini kegiatannya, perencanaannya agak mepet, tapi Ya. kita diterima dengan sangat baik. Alhamdulillah. Kami berterima kasih ya. Saya mewakili panitia, mewakili FKIP Indonesia Mataram mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kolaborasi kita berlanjut. Akhir kata, terima kasih atas kehadiran kita semuanya. Semoga ini menjadi keberkahan kita bersama. Terima kasih dari tim jurnalis SMA 1 Narmada. Kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.